Salam, selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan yang bersama saya di dalam kebaktian online kita pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi ini dimanapun kita berada, baik kita yang ada di bandar maupun yang ada di pedalaman. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita dan memberkati kita semua pada pagi ini. Begitu juga bagi semua rakan-rakan Facebook saya yang bersama saya pada pagi ini juga saya ucapkan selamat pagi, selamat ibadah kepada Anda semua. Kiranya kita semua diberkati Tuhan lewat ibadah online kita pada pagi ini. Jadi pada pagi ini kita akan terus kepada firman Tuhan. Jadi sebelum kita terus kepada firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada saat ini menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya Engkau terus menyertai kami pada hari ini, menguatkan, meneguhkan kami supaya kami tetap kuat, tetap semangat dan mengikuti Tuhan sepanjang hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, pada pagi ini sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan. Mari kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, yang memberkati kami semua, dimanapun juga kami berada pada saat ini, yang bersama di dalam online, kebaktian online pada pagi ini, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya Engkau memberkati kami semua lewat firman-Mu. Engkau buka hati kami dan kami dapat menyelami dan memahami arti isi hati Tuhan pada pagi ini, sehingga kami sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Topik kita pada pagi ini ialah kejatuhan Salomo. Kejatuhan Salomo itu yang menjadi topik yang akan kita sama-sama renungkan pada pagi ini. Mari kita sama-sama, saya membawa kita dalam beberapa ayat firman Tuhan untuk kita baca terlebih dahulu. Mari kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 7 sampai yang ke ayat 1 hingga yang ke-7. Jadi saya akan baca beberapa ayat sahaja. Ayat 1 mengatakan begini. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, di samping anak Firaun ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka. Hati Salomo terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencodongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Esitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Melkom, dewa kekejian sembahan orang Amon. 6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kemos, dewa kejijikan sembahan orang Moab,
di gunung di sebelah timur Yerusalem dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, dan mempersembahkan korban ungkupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Jadi saudara-saudara, sebelum kita terus membahas tentang kejatuhan Salomo, saya ingin kita melihat dulu latar belakang Salomo dan sejarah Salomo sebelum kita membahas tentang kejatuhannya. Ya, saudara-saudara, Salomo adalah anak Daud dan Betseba, ya. Anak Daud dan Betseba. Betseba adalah istri Uria. Tetapi Daud berzinah dengan Betseba ketika suaminya pergi berperang. Dan setelah dia mengetahui bahwa Betseba telah mengandung, lalu dia memberi utusan supaya suaminya Uria dibiarkan mati dengan pedang dengan pedang. Setelah itu dia mengambil istri Uria, yaitu Betseba, menjadi istrinya. Tetapi perbuatannya itu jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menulah anak itu sehingga anak itu sakit. Dan akhirnya anak yang dilahirkan oleh Betseba itu mati, walaupun Daud berdoa, berpuasa beberapa hari, beberapa minggu, namun ia tetap mati juga. Nah, kita lihat di situ bahwa Daud ini tadi setelah anak yang dilahirkan Betseba itu meninggal, dalam beberapa waktu lagi jadi Daud menghampiri Betseba dan tidur dengan dia, dan akhirnya perempuan itu mengandung dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, kalau kita baca dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 24 berkata begini. Kemudian Daud menghiburkan hati Betseba istrinya, ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Jadi setelah anak hasil perzinahan Daud dengan Betseba itu tadi mati, lalu Daud kembali bersetubuh dengan istrinya, lalu lahirlah Salomo. Jadi inilah dia Salomo. Salomo yang ini yang lahir ini dikasihi Tuhan. Sejak lahirnya dia, Tuhan mengasihi Salomo. Jadi kita lihat bahwa Salomo inilah Raja Daud berjanji bahwa takhta kerajaan akan diberikannya kepada Salomo, walaupun abangnya Adonia mengangkat dirinya menjadi Raja Israel tanpa pengetahuan Raja Daud. Dan apabila dilaporkan pada Daud bahwa Adonia telah mengangkat dirinya menjadi raja, lalu Daud memanggil, kita baca ayat 30, Raja-Raja pasal 1 ayat 30 berbunyi demikian. Pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel dengan sumpah ini. Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas takhta menggantikan aku. Jadi Daud berjanji bahwa Salomo ini akan menggantikan dia untuk menjadi raja, menggantikan dia. Nah, Raja-Raja pasal 2 ayat 12 mengatakan, Salomo duduk di takhta Daud ayahnya dan kerajaannya sangat kokoh. Dan setelah Daud meninggal dan Salomo mengambil alih untuk menjadi menduduki takhta Daud, menjadi Raja Israel, dan permulaan Salomo begitu baik sekali. Lalu kerajaannya kokoh, artinya kerajaannya sungguh-sungguh kuat, teguh, dan kokoh dan tidak goyah, melainkan kerajaannya diberkati Tuhan. Jadi
Salomo ini tadi setelah menjadi Raja Israel, dia satu permintaan dia kepada Tuhan, yaitu doa Salomo memohon hikmat. Jadi Salomo berdoa kepada Tuhan, dia meminta hikmat untuk menghakimi rakyat Israel yang tak terbilang jumlah banyaknya, supaya dia dapat membedakan yang baik dan yang jahat, supaya dapat menegakkan hukum yang benar. Jadi inilah doa Salomo memohon hikmat, hikmat daripada Tuhan. Nah, apa yang dijawab Tuhan kepada Salomo dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 10 hingga 13. Jadi Tuhan menjawab doa Salomo begini. Ayat 10 hingga 13. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai permintaan itu. Jadi sekarang Tuhan menjawab atau melaksanakan apa yang diminta oleh Salomo kepada Tuhan. Jadi kata Tuhan sambung lagi begini, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hikmat yang penuh, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Jadi kita lihat bahwa Salomo diberikan Tuhan hikmat luar biasa. Tidak ada seperti Salomo. Sebelum Salomo tidak ada orang begitu berhikmat, begitu bijaksana seperti Salomo. Dan sesudah Salomo pun tidak ada orang seperti dia. Itu janji Tuhan. Dan ternyata bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan ini, Salomo adalah orang yang bijaksana, yang paling berhikmat. Tidak ada yang mengatasi Salomo. Sehingga seluruh raja-raja di muka bumi pada waktu itu datang mendengar hikmat Salomo. Jadi seterusnya ayat itu mengatakan begini, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Nah, tidak ada seperti Salomo, baik hal dalam kekayaan, hal kemuliaan, baik dalam hikmat, kebijaksanaan, dan semuanya tidak ada satu raja pun di muka bumi ini yang seperti Salomo. Baik sebelum Salomo maupun sesudah Salomo tidak akan ada. Bermakna di sini bahwa satu-satunya yang diberikan Tuhan di muka bumi ini, yang pernah ada, yang pernah lahir sebagai manusia, yang sebijak Salomo, tidak ada lain selain kecuali hanya seorang saja, yaitu Salomo. Baik dalam hal kekayaan, baik dalam hal hikmat dan kebijaksanaan. Jadi tidak ada seperti Salomo. Tetapi Tuhan sambung ayat ini lagi. Ayat 13. Dan jika engkau hidup menuruti jalan yang kutunjukkan dan ketetapan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud. Hanya dengan syarat. Syarat itu adalah Salomo harus mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan dan tetap mengikuti ketetapan dan perintah Tuhan. Itu syaratnya. Selagi Salomo hidup benar dan hidup takut akan Tuhan, hidup taat kepada Tuhan, pasti apa yang Tuhan telah janjikan ini pasti akan Salomo terus nikmati dalam hidupnya sampai akhir hidupnya. Jadi saudara-saudara, itu yang kita lihat mengenai sedikit tentang latar belakang Salomo dan juga sejarah Salomo, ya. Nah, sekarang kita mau membahas tentang kejatuhan Salomo. Apa sebab dia jatuh? Kenapa dia jatuh?
Di mana silapnya, di mana salahnya dia. Ini yang kita mau bahas pada hari ini. Dia adalah raja yang luar biasa, dia adalah raja yang begitu berhikmat, begitu bijaksana, tidak ada seperti dia. Tetapi mengapa dia boleh jatuh? Nah, yang pertama, Salomo tidak mematuhi perintah Tuhan dalam hal memilih jodoh. Ini yang pertama. Dalam hal memilih jodoh, inilah langkah awal Salomo menyimpang dari Tuhan, yaitu tidak mematuhi perintah Tuhan dalam hal memilih jodoh. Kita lihat ayat 2 yang kita baca tadi, yang berbunyi demikian, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka. Saudara-saudara, jangankan mau mengistrikan orang-orang kafir atau orang yang bukan orang Israel, itu tidak boleh sama sekali. Apatah lagi bergaul pun tidak dibenarkan. Sebab apabila mereka bergaul dengan mereka, maka hati mereka akan mencondongkan hati mereka kepada allah-allah mereka. Itu sebabnya larangan supaya umat Israel jangan kawin dengan orang-orang di sekitar mereka, yaitu orang-orang yang menyembah berhala. Jangan, tidak boleh. Sebab apabila mereka kawin dengan mereka, dan hati mereka akan mencondongkan kepada allah-allah mereka. Itu sebabnya Tuhan melarang. Jangan, katanya. Tetapi Salomo telah melanggar. Salomo sudah tidak mendengar, mengindahkan perintah Tuhan ini. Kita lihat seterusnya. Ayat 3 mengatakan, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Semuanya ada 1.000. 700 istri dan 300 gundik. Daripada bangsawan orang penyembahan berhala di seluruh kota-kota di sekitar Israel. Yang mana yang cantik dia ambil, bangsawan di sana sini ambil sampai 700. Tidak cukup itu lagi. Ambil lagi yang mana-mana yang dia mau, yang dia sewenang-wenangnya menggunakan kekuasaannya demi untuk kepuasan nafsunya. Jadi dia mau ambil lagi gundik-gundik sampai 300. Semua jumlahnya 1.000. Saya pikir dalam hal kekayaan dan hikmat tidak boleh mengatasi Salomo di muka bumi ini. Namun pun demikian, kita lihat dari segi istri pun tidak ada mengatasi Salomo. Paling-paling pun orang di dunia ini yang saya dengar mungkin adalah 230, 40, 100. Mungkin ada sampai 100. Tak ada yang sampai 700. Tambah jangan gudik sampai 1.000. Tak ada. Di muka bumi ini tidak ada. Kecuali Salomo. Jadi inilah puncanya dia jatuh. Karena dia tidak mengindahkan perintah Tuhan dalam hal memilih jodoh. Jadi memang dia tahu akibatnya, kesannya. Dia tahu akibatnya, kesannya apabila dia mengambil orang-orang kafir, orang-orang yang Tuhan larang jangan ambil menjadi istrinya. Dia tahu akibatnya sebab dia adalah orang berhikmat, orang yang bijaksana. Dia tahu kesannya, tetapi dia tidak peduli. Dia tak peduli. Namun dia tetap ambil istri-istri daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebab dia itulah puncak kesalahan Salomo. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14e, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Ini bagi orang Kristen masa kini. Sama juga halnya perintah Tuhan bagi orang Israel dahulu. Jadi jangan ambil pasangan yang tidak seimbang, yang tidak seiman. Tetapi apa akibatnya?
Terlalu banyak orang meninggalkan imannya untuk menikah dengan orang yang tidak seiman, untuk mencari pasangan yang tidak seiman. Banyak orang meninggalkan imannya, telah menyimpang dari imannya karena dia memilih pasangan yang tidak seiman. Apa yang dilakukan Salomo juga. Maka itu sebabnya perintah dalam Perjanjian Baru mengatakan bahwa orang percaya tidak boleh dibenarkan untuk mengambil istri yang tidak seiman atau pasangan yang tidak seiman. Sebab apabila kita mengambil pasangan hidup yang tidak seiman, maka dia akan mencondongkan hati kita kepada kepercayaan-kepercayaan mereka juga. Maka itu terjadinya sekarang ini bukan 120, bukan 100, 200, beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu orang telah meninggalkan imannya lalu beralih kepada kepercayaan yang lain oleh karena istri-istri suami-suami mereka. Dan yang kedua, poin yang kedua, Salomo jatuh cinta dengan perempuan kafir, perempuan asing. Ya. Ini yang menyebab dia menyimpang, dia jatuh cinta. Dia jatuh cinta dengan perempuan-perempuan asing. Ayat 1 mengatakan begini tadi, ayat yang kita baca tadi. Adapun Salomo mencintai perempuan-perempuan asing di samping anak Firaun yang mencintai perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het. Jadi dia mencintai perempuan-perempuan asing. Ini masalahnya Salomo. Dia tahu akibatnya, dia tahu kesannya, dia tahu apa akan risikonya. Dia tahu sebab dia ada orang yang paling berakal budi, yang paling berhikmat. Tidak ada seperti dia. Dia tahu kesannya, dia tahu risikonya. Tetapi oleh karena cinta, demi cinta, maka firman itu seakan-akan tidak dipedulikan. Perintah Tuhan melarang untuk mengambil orang asing menjadi istri mereka tidak diindahkan, tidak dipedulikan. Karena hatinya mencintai mereka. Ayat 2b mengatakan, ayat 2b, hati Salomo terpaut kepada mereka karena cinta. Saya ulang, hati Salomo terpaut kepada mereka karena cinta. Karena cinta. Saudara-saudara, inilah penyebab Salomo jatuh dalam dosa karena dia terpaut kepada orang-orang asing, perempuan-perempuan asing karena cinta. Karena cinta. Seperti yang saya katakan awal tadi, tidak sedikit orang Kristen meninggalkan imannya karena cinta. Orang tidak peduli apapun yang terjadi, yang penting dia harus mencintai pasangan pilihannya. Saudara-saudara, oleh itu mari kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, supaya jangan hati kita terpaut dengan cinta. Ya, maka itu anak-anak muda, orang-orang anak-anak muda yang pemuda-pemudi yang belum ada pasangan hidup, hati-hati seperti yang dikatakan firman Tuhan ini. Jangan sampai hatimu terpaut karena cinta kepada orang yang tidak seiman. Apabila hatimu terpaut karena cinta, maka Tuhan Yesus pasti engkau tinggalkan. Inilah yang menyebab Salomo jatuh dalam dosa karena hatinya terpaut karena cinta. Bayangkan saja, 700 istri, 300 gundik, semuanya adalah 1.000. Bayangkan, jangankan kita yang biasa ini, satu istri pun kita sudah tidak dapat layan. Jangankan 2, 3, 4, 5 istri,
Ini kan sudah mau 1.700 campur 300 sudah 1.000. Apa kerja itu saja kah? Kalau dibagi dengan berapa tahun itu? 1 tahun 350 hari. Bagi dengan 1.000. 3 tahun baru selesai. Setiap malam satu orang, satu malam satu orang, satu malam satu orang. Sampai 3 tahun baru dia selesai. Manusia mana yang tahan kalau begitu? Inilah nafsu yang melampaui batas. Nafsu yang ingin, keinginan daging yang menguasai diri Salomo sehingga dia tidak mempedulikan perintah Tuhan karena cinta. Tahukah kita bahwa banyak kesalahan Salomo? Dan seterusnya. Yang ketiga, Salomo gagal membawa istri-istrinya kepada Allah. Dia gagal. Sepatutnya Salomo adalah penguasa besar, dia adalah raja yang digeruni, raja yang berkuasa seluruh muka bumi pada waktu itu, maka tidak heran semua orang akan mengikuti dia, mengikuti Allahnya Salomo. Tetapi Salomo tidak berbuat demikian. Tetapi Salomo lah yang pergi ikut sembahan mereka. Di sini kita lihat bahwa Salomo gagal membawa istri-istrinya kepada Allahnya Salomo. Padahal dia boleh berbuat demikian sebab dia punya kuasa. Dia raja yang besar. Dia punya hikmat. Tidak ada orang yang membantah dia kalau dia menjemput istrinya percaya kepada Allahnya dia. Tetapi disinilah kegagalan Salomo. Nah, saudara-saudara, banyak orang yang berpikir begini, oh kalau saya kawin walaupun dia tidak seiman, saya kawin dia nanti suatu hari nanti saya akan membawa dia kepada iman saya. Tidak. Dalam 1.000 orang belum saya pernah dengar bahwa istrinya, suaminya kembali kepada Tuhannya. Semuanya akan terus pergi ikut Allah orang lain, bangsa lain. Maka itu saudara-saudara, jangan berpikir dalam hati kita bahwa tidak apa kalau saya kawin si anu nanti lama-kelamaan saya akan bawa dia kepada kepercayaan saya. Tidak, tidak mungkin Anda berjaya. Yang lebih baik dengar suara Tuhan, jangan pilih pasangan seimbang, itu yang betul. Yang betul adalah jangan pilih pasangan yang tidak seimbang, yang tidak seiman. Itulah perintah Tuhan yang harus kita patuhi. Dan bukan membuat kebenaran sendiri. Oh, nanti saya buat begini-begini, saya akan bawa dia. Oh tidak, Anda tidak mampu buat demikian. Seperti Salomo sendiri gagal. Raja-Raja pasal 3 ayat 12 berkatakan begini, Tuhan memberikan hikmat dan pengertian kepada Salomo sehingga tidak ada orang seperti Salomo sebelum dia dan selepas dia. Tidak ada seperti dia, tetapi yang dia gagal adalah membawa istrinya kepada Allahnya Salomo. Itu yang dia gagal. Itu yang dia tidak mampu buat. Raja-Raja pasal 4 ayat 21, Salomo berkuasa atas segala kerajaan. Dia berkuasa atas segala kerajaan. Siapa lagi daripada dia? Dia semua berkuasa. Maka itu dia lebih layak untuk membawa istrinya kepada Allahnya sendiri, kepada Allahnya Salomo. Tetapi dia gagal. Dia tidak dapat berbuat demikian. Salomo bijaksana daripada semua orang. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 31, semua orang tidak ada seperti dia. Dan Tuhan sendiri yang menampakkan diri kepada Salomo sampai 2 kali. Dan permulaan Salomo begitu baik. Permulaan Salomo begitu indah bersama Tuhan. Dia betul-betul setia kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia takut kepada Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Dia mengikuti semua ketetapan Tuhan. Dia mengikuti semua perintah Tuhan. Maka permulaan Salomo sangat berhasil. Tetapi karena cinta, karena memilih orang yang tidak seiman, itulah membuat dia mulai jauh daripada Tuhan.
Kita lihat seterusnya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3. Istri-istri Salomo itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ya, istri-istrinya tadi mereka menarik hatinya daripada Tuhannya, daripada Tuhan. Sepatutnya Salomo menarik hati istrinya pergi kepada Allahnya Salomo. Itu yang betul. Tetapi Salomo tidak mampu buat, dia gagal. Oleh karena kegagalan Salomo membawa istrinya kepada Allahnya dia, maka istri-istrinya yang membawa Salomo kepada penyembahan-penyembahan mereka. Itu yang terjadi, terbalik. Ayat 4, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Inilah yang menyebab Salomo tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Sebab hatinya telah dicodongkan, telah mengarah kepada penyembahan yang lain. Sungguh pun Salomo berkuasa, namun dia gagal membawa istri-istrinya kepada Tuhan Allah yang hidup. Itu kegagalan Salomo. Dan bukan itu saja. Yang keempat, Salomo menyembah berhala. Di sini kita lihat bahwa Salomo benar-benar murtad meninggalkan imannya. Ayat 5. Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Melkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Nah, kita lihat ini betul-betul Salomo telah murtad meninggalkan imannya. Sekarang Salomo menyembah kepada berhala. Itu sebabnya Tuhan murka kepada Salomo. Sebab dia telah mengingkar janji Tuhan. Jika engkau menuruti jalan dan ketetapan dan mengikuti perintahku, katanya tadi. Tetapi Salomo gagal. Dia tidak mau mengikuti Tuhan. Jadi artinya di situ syaratnya tadi, perjanjian Tuhan dengan dia tadi, dia tidak penuhi. Itu sebabnya dia meninggalkan imannya, percaya. Itu sebabnya Tuhan murka kepada Salomo. Ayat 7. Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa jijikan sembahan orang Amon, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Amon. Saudara-saudara, kita lihat dalam ini, bagian ini, Salomo tidak sahaja dia menyembah kepada berhala, tetapi juga segala dananya dia sendiri, semua yang sponsor untuk mendirikan sembahan-sembahan istrinya. Bayangkan kalau kita lihat, kalau ada 1.000, mungkin orang istrinya, orang kafir, orang asing mungkin ada ratusan. Mungkin selain daripada orang Israel sendiri, dan mungkin ada beberapa ratus daripada orang-orang asing menjadi istrinya. Nah, kalau dihitungkan setiap istrinya dia mendirikan Asitoret atau dewa kekejian orang Sidon, begitu juga dewa kekejian orang Amon, dia semua yang mendirikannya. Bayangkan saja kekayaan yang Tuhan berikan kepada Salomo sekarang digunakan pakai untuk mendirikan berhala. Bukankah itu telah Salomo telah salah guna kekayaan yang Tuhan berikan kepada dia untuk mendirikan sembahan-sembahan orang lain. Itu orang-orang asing yang menyembah berhala. Kalau kita lihat kosnya, dia membelanjakan untuk semua itu entah berapa banyak jumlahnya. Itu berarti Salomo telah salah guna pakai kekayaannya untuk mendirikan sembahan-sembahan orang lain, orang asing.
Jadi saudara-saudara, Salomo telah jatuh cinta, Salomo telah mengingkari janji Tuhan, Salomo telah tidak mengikuti perintah Tuhan dalam hal memilih jodoh, Salomo menyembah berhala, Salomo menggunakan kekayaannya untuk mendirikan berhala-berhala orang asing. Kita lihat ayat 6 terus mengatakan begini. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Semua yang dilakukan oleh Salomo itu adalah jahat di mata Tuhan. Kita lihat bahwa semua yang dilakukan Salomo itu adalah jahat di mata Tuhan. Ayat 8. Demikian juga dilakukannya bagi istri-istrinya, mempersembahkan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Semua istrinya. Demikian juga dilakukan bagi istri-istrinya. Artinya setiap istrinya dia lakukan hal yang sama. Dia lakukan persembahan yang sama. Dia mendirikan sembahan yang sama. Dia mempersembahkan korban yang sama. Salomo. Jadi saudara-saudara, kejatuhan Salomo meninggalkan Tuhan sangat-sangat, perbuatan Salomo sangat jahat di mata Tuhan. Saudara-saudara, inilah akibat daripada Salomo telah mengingkari janji Tuhan, perintah Tuhan. Jadi oleh itu bagi anak-anak muda atau pemuda-pemudi yang luar di sana yang belum mencari, yang tengah mencari pasangan hidup, hati-hati mencari teman hidup. Sebab ketika kamu salah memilih, engkau sebenarnya telah meninggalkan imanmu. Dan hatimu akan dialihkan kepada allah-allah orang lain, asing. Jadi oleh itu hati-hati dalam hal memilih jodoh. Jangan mudah jatuh cinta. Maka itu kawal pergaulan. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada umat Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka. Kenapa Tuhan melarang orang Israel bergaul dengan orang asing? Kenapa? Sebab ketika mereka bergaul dengan orang asing, sudah pasti mereka akan jatuh cinta. Maka apabila mereka jatuh cinta, disitulah mereka akan meninggalkan iman mereka. Jadi oleh itu saudara-saudara, bagi anak-anak muda kita yang belum tengah mencari pasangan hidup, jauhilah diri daripada orang-orang yang tidak seiman. Jika tidak, engkau lambat laun akan jatuh cinta dengan mereka. Dan apabila engkau jatuh cinta dengan mereka, maka engkau tidak akan peduli lagi perintah Tuhan dalam hal memilih jodoh. Sebab cinta itulah yang lebih kuat daripada larangan Tuhan. Seperti Salomo jatuh dalam dosa. Jadi itu sebabnya hati-hati dalam pergaulan. Hati-hati dalam mencari teman. Jangan sampai kita memilih pasangan yang tidak seiman, yang membuat kita meninggalkan iman keselamatan yang pasti. Hanya keselamatan, hanya di dalam Tuhan Yesus, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Jadi apa akibatnya yang terjadi dengan Salomo? Tuhan murka kepada Salomo. Ayat 9 dan 10 berkata begini. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang dari Tuhan, Allah Israel yang 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Tetapi ia tidak berpegang pada perintah yang diperintahkan Tuhan. Ya saudara-saudara, sekarang murka Tuhan datang kepada Salomo. Ya, sebab hatinya menyimpang daripada Tuhan, sebab dia telah mengikuti allah-allah lain dan tidak berpegang kepada perintah Tuhan. Jadi sekarang kita lihat bahwa murka Tuhan datang atas Salomo. Jadi saudara-saudara, tidak ada ayat yang dalam Alkitab, saya coba mencari ayat-ayat Alkitab mengatakan bahwa Salomo, bahwa dia sudah bertobat, dia sudah kembali kepada Allah. Saya belum menemukannya. Jadi
kita tidak perlu jauh ke situ, kita hanya melihat di mana tepatnya Salomo jatuh. Itu yang kita bahas pada pagi ini, supaya kita jangan juga jatuh di tempat yang sama. Saudara-saudara, kita lihat bahwa inilah murka Tuhan. Jadi murka Tuhan ini benar-benar terjadi. Dan mulai dari Salomo, kerajaan Israel terbelah dua, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Jadi mulai dari Salomo, kerajaan Israel dibelah dua akibat daripada Salomo. Jadi saudara-saudara, inilah yang kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Salomo oleh karena dia tidak menaati Tuhan, tidak berpegang teguh pada perintah Tuhan, dan telah ubah setia dan mengikuti allah-allah lain. Jadi oleh itu saudara-saudara, apakah yang membuat hati kita yang sedikit demi sedikit menjauhi Tuhan? Jadi harus kita sadar, kembali kepada Tuhan. Sebab dalam Amsal pasal 24 ayat 16 mengatakan, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Jadi walaupun kita jatuh, mungkin bangkit kembali, saudara. Tidak ada orang yang berdiri teguh tanpa ada cabaran hidup. Namun yang penting kita harus bangkit kembali. Jika kita telah berbuat dosa, jika kita telah meninggalkan iman kita, jika kita telah mengkhianati Tuhan, jika kita sudah murtad dan kembali lagi kepada Dia, bertobatlah dan kembali lagi, berdirilah, bangunlah lagi, sebab Tuhan pasti akan mengasihi kita. Seperti mana Raja Daud pun pernah jatuh juga dalam dosa. Seperti yang kita bahas minggu lepas, Raja Daud telah jatuh dalam dosa, tetapi Daud bertobat dengan sungguh-sungguh. Maka itu dia bangun kembali daripada di tempat dia jatuh, dia bangun kembali. Demikian juga bagi kita pada hari ini, di mana tempat kita jatuh, bangun kembali, cari Tuhan kembali, berdoa mencari Tuhan, mengakui kesalahan kita. Jangan terus hanyut di bawah arus, jangan terus murtad dan meninggalkan iman kita. Jadi saudara-saudara, ini yang kita lihat pada pagi ini mengenai bagaimana punca Salomo jatuh yang kita telah bahaskan pada pagi ini. Saya harap kita semua sedikit sebanyak mengambil pelajaran daripada kisah Salomo pada pagi ini untuk diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing, supaya kita hati-hati di dalam kita menjalani hidup ini. Baik orang bujang, kamu adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam cobaan ini, supaya jangan mudah jatuh cinta dengan orang-orang yang tidak seiman. Jadi oleh itu bagi kita pun sama-sama hati-hati dalam kehidupan ini. Ya, memang kita hari ini kita berhasil, hari ini memang kita kuat, hari ini kita diberkati luar biasa, hari ini kita dipakai Tuhan luar biasa. Belum tentu saudara, masih panjang perjalanan hidup kita, masih banyak hal-hal yang kita hadapi, masih banyak hal-hal yang kita tempuhi. Kita tahu bahwa iblis adalah seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Maka itu sebabnya kita hati-hati setiap hari, setiap waktu. Jangan kita bangga kita berhasil, jangan bangga kita dipakai Tuhan, jangan bangga kita merasakan kita cukup pelindungan daripada Tuhan. Tetapi kita ingat, iblis tidak pernah berhenti. Iblis tidak pernah berhenti menyerang kita. Oleh itu mari kita tetap setia kepada Tuhan, rendah hati, penyerahan diri terus kepada Tuhan, supaya Tuhan berkuasa dan melindungi kita dan memberkati kita. Sekalipun mungkin kita jatuh, bangun lagi. Sekalipun mungkin kita menghadapi sebagai pergumulan, jangan terus di bawah arus dunia, melainkan kita semakin kuat, semakin berteguh berdiri dan terus setia kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, inilah
firman Tuhan yang sama-sama kita pelajari pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah berbicara kepada kami. Biarlah firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi ini Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Untuk kami sungguh-sungguh hati-hati dalam kami menjalani hidup ini. Sekalipun kami mengalami kasih Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami berbagai-bagai karunia Tuhan, namun itu tidak menjaminkan kami. Tetapi kami senantiasa di bawah dunia yang gelap ini, dan kami selalu diuji dan dicobai oleh yang jahat, melainkan di dalam Engkau kami ada kekuatan dan pelindungan. Tuhan, tolong kami semua, lindungi umat-Mu, jaga kami, pelihara kami, kuatkan, teguhkanlah iman kami. Jangan biarkan kami jatuh, dan sekalipun mungkin kami boleh jatuh, namun Tuhan angkatkan kami kembali. Namun Tuhan mampukan kami kembali, agar kami terus kembali kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah berbicara kepada kami pada pagi ini lewat hamba-Mu. Haleluya. Hamba-Mu berdoa dimanapun juga jemaat-Mu yang berada pada saat ini Tuhan, baik yang di bandar, di kampung, dimanapun mereka berada, yang bersama dengan online ini. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus supaya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada, baik tempat mereka tinggal, baik pekerjaan mereka, lindungi mereka daripada penyakit COVID. Tuhan, Engkau menyertai kami semua, biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan, apapun yang kami lakukan. Tuhan menyertai, Tuhan lindungi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.